silakan. Ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa qul rabbi zidna ilman. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita semua dapat berkumpul dengan secara online dalam acara Tadabbur Insight. Dan insya Allah kegiatan kita akan berlangsung selama kurang lebih 6 sesi, selama kurang lebih 3 pekan, ya, di setiap hari Sabtu dan Ahad. Dan insya Allah akan diisi oleh para narasumber dari para dosen-dosen dari kampus Tadabbur Quran STIQ Ar-Rahman. Terima kasih kepada seluruh yang hadir di kesempatan ini dan mudah-mudahan dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Alhamdulillah, di tahun ini kampus Tadabbur Quran STIQ Ar-Rahman alhamdulillah dapat menghadirkan satu acara khusus di bulan Ramadan dengan nama acara adalah Tadabbur Insight. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh narasumber dan seluruh peserta yang hadir pada acara Tadabbur Insight ini dan semoga kita dirahmati oleh Allah SWT. Kegiatan ini tidak sekedar menghadiri sebuah kajian saja, tapi hadir dalam sebuah ruang perenungan. Tadabbur Insight ini bukan hanya tentang memahami ayat demi ayat, tetapi tentang menghidupkan ayat. Bukan hanya membaca Al-Quran ataupun hadis, tetapi kita berusaha agar Al-Quran ini dapat diinstal kembali masuk ke dalam diri kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita sadari bersama bahwa di era yang penuh dengan distraksi, overthinking, kegelisahan, dan krisis moral, krisis adab, kita membutuhkan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita membutuhkan jalan yang terbaik. Dan jalan yang terbaik itu adalah Al-Quran. Sebagai petunjuk, sebagai penawar, sebagai rahmat bagi kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Maka melalui Tadabbur Insight ini, kita ingin menjadikan Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan, tetapi sebagaimana tema pada acara ini, bahwa Al-Quran ini adalah sebagai transformasi mindset, transformasi perilaku, transformasi sikap hidup kita sebagai seorang Muslim. Semoga melalui acara ini, hati-hati kita yang selama ini gelisah menjadi tenang. Pikiran-pikiran yang selama ini, pikiran yang selama ini mungkin sedang kotor, sedang kusut, menjadi jernih kembali dengan Tadabbur Insight ini. Dan mudah-mudahan setiap langkah-langkah baik kita menjadi langkah-langkah terbaik khususnya di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan setiap ayat yang kita tadabburi, yang kita bahas di setiap pertemuan, di setiap sesi menjadi bekal perubahan kehidupan yang nyata, yang terbaik untuk kita semua. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber khususnya yang alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk dapat dijadwalkan dalam acara Tadabbur Insight ini.
Dan kepada seluruh peserta, terima kasih atas pendaftarannya dan keikutsertaannya. Dan kami harapkan bisa selesai sampai dengan 6 sesi dan hadir dengan penuh ya semangat, karena nanti juga akan ada absensi yang akan dibagikan oleh panitia, dan insya Allah di akhir nantinya ya setelah acara ini selesai, ya setelah 6 kali pertemuan akan dikirimkan sertifikat dan juga materi-materi dari para pemateri kita. Mari kita ikuti acara ini dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan jangan lupa ikuti dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Haris Renaldi atas sambutan dan arahannya. Semoga nasihat dan motivasi yang disampaikan menjadi penguat langkah kita dalam mendalami Al-Quran. Hadirin peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi sesi pertama dengan tema nomor insecure, Allah selalu membuka harapan. Materi kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Budi Suhartawan MA. Kepada Bapak Budi Suhartawan MA, kami persilakan. Cek. Suaranya ada ya? Ada Ustadz. Jelas Ada, sekali, Ustadz. Ustadz. Ada Ustadz. Ada Ustadz. Ada Ustadz. Baik. Ya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Dr. Haris Renaldi MPD dan seluruh sivitas akademika STIQ Ar-Rahman, yang semoga semuanya diberikan kesehatan, keafiatan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbahagia seluruh peserta Tadabbur Insight pada hari ini, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa terbaik masing-masing, yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan tuntunan terbaik yang bisa mengantarkan kita kepada jalan terbaik di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, di pertemuan kali ini, yaitu sesi pertama, di mana panitia memberikan judul tema yang diberikan adalah nomor insecure. Allah selalu membuka harapan. Para peserta Tadabbur Insight yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk
kepada penjelasan yang lebih detail terkait tentang materi kita pada hari ini. Saya akan menampilkan slide-nya terlebih dahulu. Semoga bisa dibaca ya. Ya, bisa terlihat ya? Bisa Ustadz. Ya, baik. Ya. Ya, kalau kita berbicara terkait tentang nomor insecure, Allah selalu membuka harapan. Kita berangkat dari sebuah fenomena, di mana fenomena yang kita rasakan itu adalah fenomena rasa tidak aman. Menjadi salah satu persoalan psikologis dan spiritual yang banyak dialami oleh manusia modern ini, termasuk kita. Jadi fenomena ketika kita merasa tidak nyaman, atau kalau bahasa kita yang sederhana itu adalah minder. Nah, ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh faktor psikologis dan spiritual yang kita alami pada saat sekarang ini. Kemudian di samping itu, tekanan sosial, kompetisi global, standar kesuksesan yang tinggi, serta paparan media digital yang membuat individu mudah merasa kurang, mudah merasa takut gagal, bahkan dia merasa kehilangan arah hidupnya. Kalau sudah seperti ini, maka kita adalah termasuk kategori orang yang minder atau tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik, kemudian kita tidak mau memanfaatkan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kegagalan atau takut gagal, bahkan arah hidup kita itu menjadi sesuatu yang mencelakakan untuk diri kita. Maka prinsip seorang yang beriman itu adalah prinsip yang tidak takut gagal, tidak merasa kurang, dan apalagi tidak merasa kehilangan arah hidupnya. Jika sudah seperti itu, ya dampaknya adalah akan terurai nanti di bagian pertama, bagian kedua, sampai pada pertemuan yang terakhir, itu akan menjadi sebuah bumerang bagi kita yang akan berefek kepada kesehatan mental kita. Bahkan kualitas iman kita kepada Allah itu akan semakin jauh. Bahkan hubungan sosial, bahkan produktivitas akademik kita itu akan hilang kalau terjadi hal seperti itu. Bahkan kita pun mulai tidak nyaman dengan diri kita. Nah,
Kalau kita lihat secara perspektif keimanan, itu manusia ini kan diberikan di dalam dirinya itu adalah tidak boleh menghadapi sesuatu yang menyemaskan dirinya. Nah, konsep harapan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan ini adalah harapan ilahi ini harus menegaskan bahwa setiap kesulitan itu harus disertai dengan peluang. Bahkan setiap keterbatasan kita harus memiliki pintu solusi dari sebuah kegagalan, dari sebuah kehidupan yang akan menjadi solusi bagi kita, pintu solusi dari setiap apa yang diberikan. Bahkan masalah yang kita hadapi hari ini itu adalah merupakan jalan untuk mendapatkan pembelajaran. Karena itu, kita harus berhenti meragukan diri kita. Kita ganti kecemasan, minder kita itu dengan menghidupkan tawakal di dalam diri kita. Ini pembukaan dari judul yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, jangan sampai insecure kita, yang kita sifat minder kita ini menjadi kecemasan yang berkepanjangan. Maka momentum Ramadan ini harus menjadikan kehidupan kita yang cemas itu menjadi sebuah harapan, di mana kecemasan yang ada di dalam hati kita itu harus kita kembalikan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menanggapi pembukaan tadi bahwa fenomena yang terjadi yang merupakan bagian dari penyakit psikologis dan penyakit spiritual di era modern ini, kita lihat dalam sebuah analisis fakta dan data. Ya, yang pertama, kita melihat fenomena psikologis modern. Kalau kita baca buku-buku penelitian tentang psikologi, itu menunjukkan bahwa fenomena ini yang disebut dengan kecemasan, kemudian apa istilahnya itu self doubt, kemudian fear of failure. Nah, ini bahasanya keren nih. Pada generasi digital ini yang meliputi pertama perbandingan sosial di media. Itu kenapa begitu? Ini kenapa saya tidak seperti dia? Kemudian kalau orang yang mahasiswa nih misalnya, itu tekanan prestasi akademiknya mulai dipertanyakan. Kok saya tidak sepintar dia? Atau saya tidak sekaya dia? Nah, tekanan prestasi, ekonomi, ini membawa dampak yang sangat besar. Di mana psikologi modern itulah yang menjadi poinnya. Kemudian ketidakpastian masa depan kerja. Ini kalau misalnya yang jurusan tafsir hadis misalnya, mahasiswa misalnya. Ini kalau sudah selesai dari STIQ mau jadi apa? Apa yang bisa diandalkan dari Al-Quran dan hadis? Itu kan yang dipikirkan oleh manusia modern. Tapi bagi orang yang berharapnya kepada Allah, itu tentu harapannya tidak seperti itu. Ketika melaksanakan pembelajaran tentang ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ya jaminannya itu adalah dibarengi dengan keimanan yang harus menyatu di dalam hatinya. Sehingga dia tidak memikirkan itu ketika dia belajar, dia melaksanakan pembelajaran dengan baik, kemudian berusaha maksimal belajar. Nah, ini akan menghalangi orang yang tadi yang minder terhadap sesuatu itu. Kemudian overload informasi. Nah, misalnya nih yang namanya overload informasi ini banyak teman-teman semua dan Bapak Ibu
saking banyaknya informasi di media sosial itu, seakan-akan ketika menonton 3 menit pertama atau 3 detik pertama, itu seolah-olah sudah menjadi ahli. Padahal untuk mencapai ahli itu kan butuh analisis mendalam, butuh pemahaman mendalam, melihat yang lebih baik, itu sangat-sangat mudah. Tetapi karena dia merasa dirinya, merasa orang yang kebanyakan informasi, nah inilah yang menyebabkan menjadi penyakit psikologis modern. Maka orang beriman itu ketika mendapatkan informasi, dia berupaya untuk mengolahnya, mengolah mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi tidak sampai di sana. Ketika dia mendapatkan informasi, dia mengolah yang mana yang baik, mana yang buruk. Nah ini kan sudah dikalkulasikan. Tetapi kalkulasinya ini bisa saja berubah, bisa saja menjadi masalah. Maka kita membutuhkan orang yang kompeten di bidang itu untuk menjelaskan kepada kita bahwa ini maksudnya apa, ini yang maksudnya apa. Dan orang yang beriman atau orang yang mempercayai Al-Quran, hadis sebagai pedomannya, itu tidak akan pernah terkena fenomena psikologis modern ini ketika dia mendapatkan informasi, kalau dia mampu mengembalikan itu untuk melihatnya di dalam pedomannya. Nah, ini kalau kita lihat data fakta yang terjadi di mana ada perbandingan sosial di media sosial, si itu kaya, kenapa saya nggak kaya, kenapa dia pintar, kemudian nanti kalau saya sudah selesai kuliah, yang kuliah jadi apa, kemudian dia banyak informasi, karena kebanyakan informasi jadi pusing sendiri gitu kan. Nah, ini fakta yang terjadi. Kemudian yang kedua, itu adalah data sosial. Indikator dari insecurity itu atau insecure itu terlihat dari pertama meningkatnya burnout mahasiswa dan pekerja. Ya. Kemudian rendahnya kepercayaan diri generasi muda. Kemudian kecenderungan untuk overthinking. Kemudian mengikatnya kebutuhan atau validasi sosial. Nah, yang terakhir ini ya, validasi sosial ini menjangkiti manusia modern. Dari data sosial dan perilaku yang terjadi. Validasi, kalau dia misalnya melakukan sesuatu, itu melakukan sesuatu, dia ingin dapat validasi dari seseorang. Nah, kalau dia rajin, maka rajin ke masjid berarti dia adalah orang alim, dia adalah orang soleh. Atau mohon maaf misalnya kalau mahasiswa, kalau rajin ke masjid itu ciri-ciri mahasiswa soleh yang menjadi target dari mahasiswi soleha gitu. Nah, tapi kalau niatnya itu si yang soleh ini, maka itu adalah bagian dari validasi sosial yang ingin didapatkan. Padahal kalau kembali kepada dasarnya, dia harusnya melaksanakan semua itu dengan penuh keikhlasan di dalam dirinya, dan dia melaksanakan komitmen dia sebagai seorang hamba Allah yang menjadikan dia menjadi orang yang lebih baik. Nah, contoh misalnya, kalau kita ingin validasi yang baik, ya, di dalam bukunya siapa? Di dalam bukunya Izzuddin bin Abdussalam disebutkan di sini walahu amsalatun ahaduhuma ayyat taqaddama ma'al mujahidina ila subbil awwali wa huwa la yuksaru at-taqadduma ma'ahumul li jabnihi walakinnahu yataqaddama haupan yazumu bil jabni wa qallati sajaati wa yataqaddamu ma'ahum dafu lil mazammati. Nah, kalau orang yang menjalankan data sosialnya dengan perilaku yang baik, contohnya begini kata beliau, seorang yang maju di barisan pertama bersama para mujahid, ia menyukai barisan depan bersama para mujahid bukan karena apa? Bukan karena dia pengecut. Jadi kayak tadi,
dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat jamaah misalnya di masjid, atau dia melaksanakan tugas sebagai mahasiswanya atau sebagai seorang muslim, dia melakukan itu karena kebutuhannya dia untuk menjadi lebih baik. Dia berada di barisan depan para mujahid bukan artinya dia ingin dipuji, tetapi dia ingin menjadikan apa yang dia inginkan itu adalah dia adalah orang yang baik. Dia tidak dikatakan menjadi orang yang pengecut. Seorang yang berada di barisan depan di dalam perjuangan itu sesungguhnya adalah memang karena datangnya dari kesadaran diri seseorang tersebut. Tetapi kalau datangnya karena dia takut dikatakan pengecut, maka itu adalah merupakan sama halnya dengan dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan orang yang minder kalau versinya para ulama itu. Seharusnya kalau dia tidak mau minder, dia tidak nyaman, ya dia melaksanakan itu dengan penuh kesungguhannya. Nah, itu kalau kita lihat dari data sosial dan perilaku yang dilakukan. Nah, itu coba kita lihat dari dari analisis spiritual, spiritualitas kita. Nah, di dalam keimanan, akar dari insecurity itu sering muncul dari apa? Lemahnya rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya rasa tawakal ini menjadikan kita menjadi bermasalah. Nah, kemudian ketidakjelasan tujuan hidup kita. Orang beriman itu jelas kok tujuan hidupnya. Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu bukan artinya menunggu kubah masjid atau menunggu mimbar masjid. Tapi dia juga berupaya untuk tujuan hidupnya itu adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan yang terbaik yang dia miliki untuk kebaikannya. Dan orang yang tidak insecure itu atau insecure itu adalah itu dia tidak terlalu fokus pada kontrol manusia. Tapi dia fokusnya itu, orang seperti ini itu adalah orang yang butuh kepada hikmah ilahi yang dia dapatkan. Kalau sudah begitu cara berpikirnya atau arah mindsetnya, maka dia akan menjadi hamba Allah yang mencari hikmah ilahi untuk kebaikan dirinya. Artinya bahwa insecurity ini bukan hanya masalah psikologis ternyata, tetapi dia adalah eksistensial dan spiritual. Jadi kalau orang merasa minder itu bukan masalah psikologis, tapi masalah jiwanya juga, masalah agamanya. Dia beragama, tapi dia tidak gunakan agamanya untuk kebaikannya. Nah, ini kalau kita lihat dari fakta sosial yang terjadi, analisis dari spiritual yang kita pahami. Nah, kemudian coba kita cek. Jadi tadi untuk menjadi satu perjalanannya dalam satu piramida, bahwa ternyata penjelasan tentang orang yang minder ini, orang yang lemah ini adalah itu kita akan mencoba untuk melihat secara garis besar ya, bahwa insecurity itu sebagai psikologis spiritual individu. Kemudian pendekatan integratif ilmiah dan imannya seperti apa. Kemudian aplikasi pendidikan, karir, dan kehidupan sosial seperti apa. Kemudian tidak membahas gangguan klinis, karena kita bukan orang psikolog yang secara concern ya. Tapi kita ini melihat dari
perspektif kita sebagai seorang yang beriman, yang membutuhkan terapi spiritual, bukan terapi medis. Kalau kita merasa butuh terapi medis, ya tentu kita akan pergi ke psikolog. Nah, di psikolog pun, jangan heran, di psikolog pun itu ada tahapan-tahapan orang untuk mendapatkan terapinya itu. Nah, di dalam bingkai Al-Quran, di dalam bingkai yang kita punya, pedoman yang kita punya, itu sudah jelas. Bagaimana caranya kita kalau bermasalah, kalau sudah pada levelnya ada namanya tawakal. Tawakal ini menjadi cermin yang harus kita pahami. Nah, kemudian kita lihat, ada yang bertanya, apa sih insecurity itu? Tadi di awal sudah dijelaskan, tapi secara definitifnya belum kita pertegas gitu. Apa itu? Yaitu kondisi psikologis berupa rasa tidak aman terhadap diri, masa depan, penerimaan sosial yang ditandai dengan keraguan diri, kecemasan, ketakutan gagal. Maka dalam perspektif spiritual, ini artinya insecurity ini adalah kegelisahan batin akibat lemahnya keyakinan pada hikmah dan rencana Tuhan. Nah, coba saya ajak kepada teman-teman, Bapak Ibu, coba kalau membaca slide yang pertama itu, coba direnungkan. Saya kasih waktu 10 menit untuk 10 menit, 10 detik untuk memikirkannya. Dan pertanyaannya adalah, apa bisa orang Muslim itu insecure? Insecure. Coba jawab di kolom komentar. Biar enggak tidur, jangan sampai tidur nih. Ya, coba. Apakah Anda yakin orang beriman itu akan menjadi orang yang tidak nyaman terhadap dirinya? Tulis di kolom komentar. Ya. Waktunya 10 detik dan jawabannya ditulis saja. Ya, silakan ditulis. Kalau nggak ada yang nulis berarti tidur ini. Ya, coba. Gimana? Jawabannya ada nggak? Ini bisa orang beriman. Pertanyaan tadi apa? Apakah mungkin orang beriman itu bisa insecure? Bisa. Kalau bisa, coba koreksi diri kita masing-masing. Ini baru 3 yang jawab. Berarti yang lain tidur kayaknya nih. Nah, baru 4 orang. Coba saya sampai 1 menit aja. Nah, baru Bapak bisa. Ya, ya. Oke, ini berarti alhamdulillah udah bangun nih. Ini ya, kalau bisa kenapa? Jawab lu di kolom komentar. Kalau bisa, kenapa orang beriman bisa seperti itu? Futur. Ada lagi?
Iman Yazid Wayankus. Masya Allah. Ya, siapa ini? Oke, dua cukup lah. Mewakili ya. Wakili dua. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat ya, ini tentu orang beriman bisa saja jatuh kepada insecure itu. Ketika lemahnya keyakinan dia terhadap hikmah dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, jenis insecurity itu apa? Ada yang disebut dengan personal insecurity, yaitu merasa kurang mampu. Kok saya tidak mampu ya? Padahal saya udah berusaha kuat loh. Tapi kok ilmu saya kok begini-begini terus? Ada apa dengan saya? Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan social insecurity. Takut penilaian orang. Jangan-jangan orang itu menganggap saya tidak baik. Padahal saya udah berbuat baik. Bahkan sudah, pokoknya kalau masalah ini, saya sudah merasa sudah sodakoh banyak, tapi kok enggak disebut-sebut nama saya. Kan biasanya kalau orang udah sodakoh itu, biasanya namanya disebut di toa masjid gitu. Kok saya enggak disebut-sebut? Nah, berarti dia takut penilaian orang itu terhadap dirinya itu jelek. Kemudian karir insecurity, takut gagal masa depan. Kemudian spiritual insecurity, merasa jauh dari makna hidup. Nah, ini bagi orang yang beriman, kalau mempunyai masalah-masalah seperti ini, ya kita semua kalau memiliki masalah seperti ini, ya harus kita mengintrospeksi diri kita. Terus apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya itu ya overthinking, berlebihan. Mikirin sesuatu yang terlalu berlebihan itu kan tidak baik. Hidup seorang muslim itu yang paling sederhana itu adalah dia melaksanakan segala sesuatunya dengan penuh keyakinan. Dia menjalankan itu semua dengan baik. Tanpa dia harus berpikir, kok begini dan begitu. Yang ada itu adalah kita menjadi lebih baik dari apa yang telah kita lakukan. Dan ketika seperti itu, ya orang akan menganggap kita menjadi orang yang baik. Jangan berlebihan, karena hidup kita ini kalau terlalu berlebihan itu membahayakan diri kita. Kemudian takut mengambil keputusan. Nah, ini yang sering ya. Kita takut mengambil keputusan. Misalnya hari ini mau apa? Harusnya begini, kok saya tidak begini? Nah, ini kan masalah. Maka kalau bermasalah ya jangan sampai dibiarkan masalahnya itu berkembang. Diusahakan untuk mengambil keputusan, tentu dalam konteks pembahasan orang beriman yang mengetahui itu, dia akan mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa orang yang insecure itu biasanya membandingkan diri terus-menerus. Kenapa harus membandingkan diri terus-menerus? Itu kan masalah. Maka jangan biasakan diri kita membandingkan diri dengan orang lain. Hiduplah versi kita.
selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul dan dengan tuntunan para ulama kita. Kalau udah seperti itu, insya Allah sifat-sifat yang dikatakan insecure itu akan hilang di dalam diri kita. Nah, ya. Kemudian sulit menerima kritik. Ini juga penyakit bagi kita ya. Sulit menerima kritik. Ya, tentu kritik itu kan namanya kritik itu kan kalau dari pengertiannya kan banyak gitu. Kalau orang ngeritik itu ya harusnya memiliki dasar yang jelas kenapa dia mengkritik. Jangan sampai mengkritik ya kritik doang, tapi tidak punya konsepsi di dalam pengkritikannya. Yang menyebabkan dia ya sekedar kritik saja. Sehingga apa yang dikatakan ya sebatas yang dia lakukan gitu. Pokoknya yang penting saya ngeritik. Kalau saya nggak ngeritik nggak keren gitu kan. Nah, kalau jiwanya seperti itu ya susah untuk memberikan masukan kepada orang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mencari validasi. Tadi sudah saya sebutkan mencari validasi ini. Memang ini adalah validasi ini memang semua orang ingin divalidasi, ingin dikasih ini. Dikasih apa namanya? Kalau tanda gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang nomor insecure, Allah selalu membuka harapan ini, maka kita lihat kembali di zaman kita sekarang ini, yaitu banyak orang diam-diam merasa tidak cukup, suka ingin membandingkan dirinya, melihat orang lebih sukses, lebih pintar, lebih kaya, lebih cepat mencapai tujuannya, sehingga hatinya menjadi gelisah. Rasa minder itu muncul seakan-akan seolah-olah hidup berjalan di jalur yang salah. Selama ini dia tidak pernah merasa benar ketika insecure itu ada pada dirinya. Padahal di dalam hal ini Allah kan mengingatkan itu di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran yang nanti bisa kita pelajari, bisa kita tadaburi bahwa ada ayat di dalam surat Az-Zumar, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kita ngambil la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Ayat ini itu kan mengingatkan kepada kita sebuah nasihat yang sangat-sangat spiritual yang mampu mengubah cara pandang kita, merubah mindset kita, merubah behavior kita, merubah bagaimana memeraktikannya dalam kehidupan, di mana ayat ini adalah merupakan fondasi yang sangat dasar di dalam ilmu psikologi bagi seorang mukmin bahwa putus asa itu bukan hanya masalah emosi kita. Dia adalah tanda bahwa seorang itu lupa bahwa pintu Allah itu selalu terbuka besar daripada masalah yang dihadapi. Nah, spirit la taqnatu mir rahmatillah ini, jangan berputus asa dari rahmat Allah ini adalah merupakan seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, hai siapa misalnya, hai Ibnu, hai Eko, hai Ainun, hai Munir, hai Dimas, hai Bahar, hai Lilis, hai siapa, dan semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah itu lebih besar daripada masalahmu. Bahkan seringkali
Rasa insecure kita itu muncul karena kita mengukur hidup kita dengan standar manusia, bukan dengan takdir Allah yang dijalani. Kita melihat hasil yang dinikmati oleh orang itu di awal aja. Padahal yang harusnya kita lihat itu adalah proses yang dia lalui. Kenapa dia menjadi lebih baik? Kenapa dia menjadi orang yang berhasil? Itu kan tidak terlepas dari proses yang dia jalankan. Kita melihat pencapaian orang lain, bukan perjalanan yang Allah siapkan kepada kita untuk diri kita. Nah, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang terbaik. Bahkan di dalam hadis itu yang kira-kira maknanya itu, ketahuilah jika seluruh umat ini berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Pertanyaannya yang muncul dari orang yang insecure ini adalah, kan sudah ditetapkan, kalau saya miskin ya miskin aja. Dia kan kaya, pantas dia begitu. Tapi jiwa orang yang beriman, jiwa orang yang memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala memandang hadis ini bukan begitu. Hadis ini mengajarkan bahwa bagaimana hidup kita ini tidak ditentukan oleh penilaian manusia, tetapi dari ketetapan Allah yang artinya kita juga harus mengusahakan bagaimana mewujudkan ketetapan Allah itu dalam bentuk ikhtiar yang terbaik yang kita lakukan. Maka orang yang tadi yang tidak ada, yang merasa lemah itu, yaitu dalam kamus orang beriman ya, beriman yang dalam kategori yang dalam puncak keimanannya, yang menghadirkan Allah dalam puncak kehadirannya itu adalah bagian dari hal yang terbaik. Teman-teman semua yang berbahagia dan peserta, ada pelajaran yang menarik ya. Ini kayaknya waktunya udah mulai habis. Bagaimana moderator? Bisa diselesaikan dulu, Ustaz. Nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa, Ustaz. Ini nggak ngantuk kan? Ya, oke. Aman, Ustaz, mencatat. Aman ya. Ya, oke, kita lanjut. Ini kasus ya, kasus yang bisa dijadikan ini pelajaran ya. Ini contohnya mahasiswa skripsi, orang yang inspired seperti ini. Seorang mahasiswa merasa takut tidak lulus tepat waktu. Dia menunda pekerjaannya takut salah. Jadi seharusnya orang mahasiswa ini seharusnya kalau dia sebagai orang yang beriman, orang yang berharap pada Allah, tuh ketika dia ingin selesai tepat waktu, apa yang harus dia lakukan? Yang dia harus lakukan adalah dia harus rajin dan dia harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian bukannya menunda pekerjaan karena takut salah. Nah, kalau orang takut salah, ya tentu salah yang bisa diperbaiki ya. Kalau orang sudah takut salah, itu tidak akan pernah melakukan apapun. Maka dulu guru-guru kita itu, kalau misalnya yang pernah mondok nih, yang pernah mondok itu atau yang pernah disuruh hafalan. Dulu kan begini, kita disuruh baca kitab. Kitab kuning itu kan karena warnanya kuning, kemudian tidak punya baris, maka dikatakan kitab kuning al-Botaki gitu kan. Nah, setelah itu kita disuruh baca. Ternyata nggak berani kita baca. Takut salah. Maka ketika kita takut salah, sampai hari ini kebodohan kita terhadap bacaan yang disuruh kita baca itu tidak bisa kita baca.
Maka kita coba aja, kalau salah nanti kan ada gurunya yang menegur kita. Ada guru kita yang menegur. Maka ini ajaran ketika kita disuruh baca oleh guru kita, kita takut salah, enggak apa-apa kita salah, tapi nanti kan dibenerin. Kemudian setelah diarahkan membuat target kecil harian. Nah, ini harusnya diarahkan. Orang yang tadi itu yang tadi itu harus punya ini. Kemudian memperbaiki pola pikir. Bukan hanya pola pikirnya, tapi orang beriman itu memperkuat doa dan refleksi dirinya. Untuk mulai apa? Konsisten untuk menyelesaikan skripsinya atau jurnalnya. Artinya bahwa insecurity sering muncul bukan karena ketidakmampuan yang kita miliki, tetapi ketakutan kita terhadap apa yang muncul itu terlalu berlebihan. Ini kalau contohnya mahasiswa. Atau misalnya kita takut disuruh tasmi ya, tasmi udah hafal 30 juz, tasmi 30 juz takut gitu kan. Ya, kalau takut ada yang coba gitu. Makanya kalau di dalam teori pendidikan itu ada istilahnya ujian. Nah, ujian ini tujuannya apa? Untuk mengukur perjalanan kita. Perjalanan kita sudah sampai mana? Nah, ini yang ya ini contoh kasus saja. Contoh kasus pertama, kemudian kasus kedua itu pegawai. Kemudian nanti kalau sudah selesai dari orang belajar itu nanti kasusnya menjadi pegawai gitu. Kalau yang jadi pegawai gitu. Nah, ini contoh saja. Artinya insecure yang kita alami itu kan bisa diatasi lewat apa? Kombinasi kita terhadap orang yang kita tidak bisa bersama orang yang bisa. Nah, dari pemaparan yang tadi saya sebutkan itu, teman-teman semua peserta Tadabbur Insight yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari perspektif ilmiah dulu. Ketika kita tidak atau ketika kita ingin menjadi orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan teknik kognitif reframing kita. Kemudian kita buat target kecil yang bertahap. Ya, kalau kawan-kawan pernah baca misalnya Atomic Habit itu kan bukunya sangat laris ya. Ini bukan promosi ya, tapi ini bacaannya. Itu kan yang diajarkan di dalamnya itu adalah belajar dari hal-hal kecil. Jadi kita buat target kecil yang bertahap. Jangan langsung mikirkan bagaimana cara membuat gedung, tapi belajar dulu bagaimana cara membuat fondasinya. Jangan pikirkan diri kita menjadi ulama, jadi jalani proses menuju ulama itu seperti apa. Latih set activity kita melalui action, melalui aksi. Kalau kemarin itu apa kata Ustadz, ada gagasan, ada apa aksi, ada gagasan, ada gagasan dan narasi, kemudian nanti aksi. Di aksi ini yang kadang-kadang kita sering tidak mampu gitu kan, aksi ini. Kemudian kita gunakan jurnal refleksi. Dalam diri kita ada apa? Kalau dalam ilmu tasawuf ada ilmu apa tuh? Ilmu filsafat itu kan disuruh kita refleksi. Refleksi itu untuk melihat atau dalam bahasa agamanya muhasabah, untuk melihat posisi-posisi salah kita di mana dan kita memperbaiki. Nah, itu kalau kita lihat dari perspektif ilmiah. Kemudian kita lihat perspektif iman kita. Setiap muslim itu kan diuji dengan kapasitasnya. Kemarin kalau kawan-kawan baca ayat ini, la yukallifullahu nafsan, itu kan diperdebatkan itu. Ada seorang alumni dari Al-Azhar buat konten di Instagram itu yang booming kan, menggunakan ayat itu tidak pada tempatnya, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan kalau kita lihat dari perspektif ya,
memang Allah itu kan tidak menguji manusia itu sesuai dengan kapasitas. Kemudian kegagalan itu proses pembelajaran kita. Orang beriman ini. Kemudian harapan selalu tersedia selama manusia itu berusaha. Nah, kita ubah sekarang misalnya. Cara mengubah mindset kita. Ketika melihat tadi la taqnatu min rahmatillah. Kita harus merubah mindset cara berpikir kita bahwa ini bahasa kalimatnya sederhana. Saya tidak mampu. Maka kita ganti dengan saya sedang belajar. Kalau saya tidak mampu, itu ponis. Maka orang yang minder, memonis dirinya tidak mampu, maka dia tidak akan pernah mampu. Tapi kalau orang yang minder, orang yang insecure itu menggunakan bahasa yang mendidik, saya sedang belajar. Orang belajar itu pasti ada salahnya. Dan banyak salahnya. Tapi proses dia mau belajar itu akan menemukan jalannya yang terbaik. Ini harus diperbaiki secara mindset. Kemudian saya takut gagal. Bahasa yang paling sederhana, saya sedang bertumbuh. Kalau saya takut gagal, itu ponis. Kalau saya sedang bertumbuh, berarti tumbuh itu kan nggak langsung berbuah. Dari biji, kalau yang dari biji, dari bibit, kalau yang dari bibitnya itu misalnya dari biji, itu kan prosesnya untuk bertumbuh. Adapun nanti pohon itu mati, itu kan proses tumbuhnya. Ada yang jatuh, ada yang rantingnya patah karena angin. Nah, ini harus kita rubah cara berpikir kita supaya kita jangan sampai kehilangan arah. Kenapa? Karena kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat dari segi perspektif behaviornya bagaimana. Kita mulai dari masalah-masalah yang tadi kita adalah orang-orang yang lemah itu, kita mulai dari aksi kecil. Kemudian disiplin konsisten. Kurangi konsumsi konten pembanding sosial. Jangan terlalu sering lihat ini ya, apa namanya, gosip. Gosip yang kan banyak. Jangan terlalu sering. Kemudian yang terakhir itu bangun rutinitas yang produktif. Nah, ini harus dimiliki oleh orang yang tidak mau menjadi manusia yang lemah. Nah, motonya kan sangat bagus nih judulnya. Nah, bahkan kayaknya kalau nggak belajar bahasa Inggris ya agak susah nyebutnya. Nah, dibaca no more insecure. Harapan selalu ada. Nah, dari apa yang dipaparkan di atas tadi, dari permasalahannya, contoh kasusnya, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Bahwa insecurity itu muncul dari faktor psikologis, sosial, dan spiritual. Kemudian solusi efektif harus integratif, bukan sekedar motivasi verbal. Kemudian keyakinan kita, ya, keyakinan hujan ya. Bentar. Ya. Kemudian keyakinan pada harapan membuka energi perubahan. Kemudian tindakan kecil lebih penting daripada kecemasan besar. Tindakan kecil harus kita lakukan. Kemudian dari segi psikologis tadi, insecurity itu adalah kondisi normal. Dapat dikelola dengan strategi berpikir dan berperilaku yang baik. Kemudian dari segi pendidikannya, model reflektif berbasis iman. Usahakan merenungkan di dalam diri kita dengan basis iman, supaya kita mampu meningkatkan ketahanan mental kita sebagai
mahasiswa kah, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang tua, dan lain sebagainya. Dan tentu kalau kita lihat dari perspektif yang lebih jauh itu adalah perspektif iptek dan era digital yang kita lalui sekarang ini, bahwa manusia itu harus adaptif. Dia harus mentalnya adalah resilience, lebih penting dari sekedar skill. Dan ketika kita dianugerahkan di era digital ini, mungkin kawan-kawan yang menulis itu kan ada menggunakan AI, ya tentu gunakan digital itu dengan stabilitas psikologis, jangan terlalu berlebihan yang merubah cara kita berpikir. Kita terus harus menggunakan cara berpikir kita sebagai manusia. Individu yang punya harapan kuat itu kan, individu yang punya harapan kuat itu akan lebih inovatif, akan lebih kolaboratif, lebih tahan menghadapi perubahan yang ada. Maka kalau sudah seperti itu, maka insya Allah orang yang memiliki harapan, ya tentu akan menjadi orang-orang yang baik. Sebagai penutup, yang terakhir adalah, kalau hari ini kita merasa tertinggal, ingat, mungkin Allah sedang mengatur ritme hidup kita agar tidak jatuh di jalan yang salah. Kalau hari ini kita merasa kita gagal, ingatlah Allah sedang menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Kemudian kalau hari ini kita merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, ingat, mungkin Allah sedang mengajari kita bahwa cukup itu bukan pada kau melihat dunia yang tergeletak di depan matamu, tetapi bagaimana kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan biarkan rasa insecure itu membuatmu berhenti untuk bekerja, berhenti untuk belajar, untuk berhenti untuk menanamkan niat baik. Karena dalam Islam itu masa depan kita bukan ditentukan oleh masa lalu yang telah kita lalui, tetapi oleh harapan kita kepada Allah yang disandarkan dengan keimanan yang kuat. Allah itu selalu membuka pintu terbaiknya. Kadang kita hanya perlu berhenti sejenak untuk mengetuk pintu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang di dalam diri kita itu adalah Allah selalu membuka harapan di dalam kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa kita sama-sama merenungkan kembali, berhenti sejenak untuk berpikir sejauh mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak dikategorikan orang yang selalu insecure dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz Budi Suartawan MA atas pemaparan materi yang sangat mencerahkan ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, sebelum penutup mungkin kita mengadakan sesi tanya jawab dulu. Mungkin Silakan. dua cukup ya. Dua pertanyaan untuk peserta yang ingin bertanya. Silakan kepada Saudara Ibnu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ya. Ada suaranya nggak ini? Putus-putus. Putus-putus, Ustaz. Ya, boleh diperjelas lagi.
Cek, cek. Oke, jelas. Oke, aman. Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sebelumnya terima kasih kepada bertanya di pertemuan yang sangat berbahagia ini. Ya, dan terima kasih juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara Tadabbur Insight ini yang sangat impactful sekali bagi diri saya dan telah mengangkat tema yang sangat bagus. Dan Ustadz izin bertanya. Ya, tadi Ustadz apa namanya penyebab-penyebab daripada insecure dan bagaimana cara mengatasinya. Terkadang tadi seperti membandingkan diri kita dengan orang lain, habis itu overthinking dan berekspektasi tinggi dan lain-lainnya dah. Itu penyebab daripada insecure. Nah, tapi juga Ustadz menurut itu jenis-jenis insecure. Nah, ada namanya social insecure tuh yang tadi sebelumnya Ustadz sebutkan. Nah, di mana sebetulnya kita tahu kapasitas kita bagaimana dan kita tuh tahu tujuan kita tuh mau kemana. Tapi terkadang insecure itu ada dari faktor lain, yang dimana orang lain ini yang membandingkan kita dengan orang lain lagi gitu Ustaz. Atau berekspektasi tinggi dengan kita gitu Ustaz. Tuh. Contohnya mungkin ini hal yang lumrah ya di kalangan santri gitu. Kadang santri itu memang belajar agama di luar gitu. Tapi ketika pulang, masyarakat ini beranggapan, maksudnya berekspektasi tinggi lah terhadap santri ini. Bahwa santri itu bisa apa aja gitu. Bisa segala macam, bisa ceramah, bisa ini, bisa itu, hafiz Quran, segala macam. Padahal kenyataannya di pondok itu nggak semuanya itu dipelajarin. Ustaz. Dan itu kan mungkin bisa menjadikan insecure dia gitu terhadap orang lain. Dan bagaimana cara solusi daripada insecure yang mungkin itu aja Ustaz. Baik, pertanyaannya luar biasa ya, sangat menarik ya. Ya mungkin itu juga yang pernah kita alami kalau yang pernah pesantren ya. Masalahnya ya kita di pesantren itu tidak semua kita pelajari. Tapi ketika berhadapan dengan masyarakat, ya itu seakan-akan itu adalah kita menjadi orang yang harus kita rubah ya, karena memang di masyarakat itu kan beragam ya. Di masyarakat kita itu beragam pemikiran, beragam pendapat, bahkan pendapatan pun berbeda gitu kan. Nah, yang perlu kita pahami itu adalah ketika seperti itu ya memang butuh kita juga untuk apa? Untuk apa? Butuh kita adalah melihatnya, kenapa dia membandingkan kita seperti itu, kenapa dia menyuruh kita seperti itu. Nah, ini harus kita paham. Ya mungkin karena tanggung jawab sebagai orang yang menuntut ilmu, yang mungkin dia dengar dari gurunya. Kalau orang sudah belajar ke pesantren itu, dia adalah orang yang bisa. Itu yang menjadi pola pikir lamanya gitu kan, di masyarakat itu. Nah, kita yang belajar ini berarti ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita apa? Ya, kalau sudah seperti itu, ya kita belajar maksimal. Dan kita yang sudah belajar itu harus membaca keadaan. Bahwa nanti saya harus seperti ini. Dan sayanya kita yang seperti itu bukan kategori untuk insecure. Tetapi sayanya itu adalah untuk mempersiapkan diri kita bahwa ternyata tuntutan di masyarakat itu
berbeda dengan teori yang kita pelajari. Maka kalau sudah seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah kita memahami kondisi kenapa orang itu berbuat seperti itu, kenapa dia membanding-bandingkan kita. Nah, jadi eh, di mana yang harus kita lakukan itu adalah kita pahami dulu ya perbandingan orang lain, bukan untuk mengukur diri kita, tapi untuk apa? Untuk membandingkan. eh, Kenapa orang membandingkan ini? Karena melihat kita hasilnya di luar saja. Artinya bahwa hidup setiap orang kan punya timeline yang berbeda ya. Yang dibandingkan itu hasilnya, bukan perjuangannya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan orang eh, apa membandingkan yang disebut dengan social insecurity tadi. Dan kemudian yang harus kita ingat ya, sebagai anak pesantren itu ya, ya kalau melihat perbandingan seperti ya jangan terlalu baper lah kitanya ya, kita jangan terlalu baper, karena kalau kita sebagai santri itu kan udah biasa dibaperin gitu kan. Ibnu, bagaimana? Antum pernah baper nggak di pesantren? Gimana Ustaz? Maksudnya Ustaz? Baper Antum gue. pernah baper nggak? Di pesantren Baper. itu dilatih kita menjadi orang yang kuat, untuk jangan menjadi orang yang baper. Oh iya Ustaz, pasti Ustaz. Ya, nah, ketika sudah di masyarakat, nah itu ilmunya itu yang digunakan, ya, supaya kita jangan kena dalam kategori orang yang social insecurity. Jadi yang penting itu kan bukan lebih cepat dari orang lain, tapi lebih baik dari diri kita untuk memperbaiki diri kita yang untuk yang lebih baik. Nah, seperti itu yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus memahami kondisi masyarakat kita yang tidak sama dengan pemahaman kita eh, yang kita alami. Dan kita juga harus ubah perbandingan kita, cara kita melihat kenapa seperti itu. Artinya mengubah yang bagaimana? Ya jadi bahan ajar kita lah. Dari bahan ajar kita yang nantinya kita bisa lebih baik. Jadi ketika ada rasa insecure, itu kan bukan munculnya dari orang lain yang lebih baik untuk lebih baik, tetapi karena kita ingin apa yang kita lakukan itu adalah hal yang luar biasa, hal yang baik, dan bagaimana kita mengubah cara pandang kita terhadap apa yang dibebankan kepada kita, apa yang dibandingkan oleh kita, oleh masyarakat kita kepada diri kita itu. Kira-kira seperti itu, Ibnu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Syukur Kalau Ustaz. Nah, emang kita nggak bisa eh, ngebatasin pandangan orang lain ke kita ya Ustaz ya. ya nggak bisa, karena kita hidup di dunia. Atasinnya aja Ustaz ya. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Saudara Ibnu yang sudah memberikan pertanyaan, dan kepada Ustadz Budi terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Ibnu. Bagi teman-teman yang lain, dipersilakan mungkin satu pertanyaan lagi bisa diajukan. Cukup kalian. Baik, apakah peserta tidak ada yang bertanya lagi? Baik, jika tidak ada
pertanyaan lagi, mungkin kita akan lanjut ke acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup, teman-teman. Namun sebelum ke doa dan penutup, kepada teman-teman untuk mengisi absensi Tadabbur Insight yang sudah dicantumkan di dalam chat, ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz Budi Suartawan MA atas pemaparan materi Tadabbur Insight pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah dan memberikan dampak yang nyata dalam transformasi mindset, behavior, dan attitude kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, para peserta, kita sebagai penutup rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan terdapat kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang kuliah cuma soal gelar? Video ini buat kamu yang sering cari kampus impian. Mau jadi sarjana keren? Yang tidak hanya kuat secara intelektual, tapi juga secara mental dan spiritual. STIQ Ar-Rahman berkomitmen kamu menjadi pribadi yang unggul dengan integrasi keilmuan dan keagamaan yang berjalan beriringan. Fasilitasnya juga lengkap loh. Kampus dengan berbagai program beasiswa yang membuka kesempatan luas bagi para pejuang ilmu untuk terus melangkah tanpa ragu. Kampus hijau adalah tempat belajar yang asri, nyaman, dan ramah lingkungan. Perpustakaan adalah ruang belajar yang nyaman dan tenang sebagai penunjang kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan mahasiswa. STIQ Ar-Rahman menyediakan 2 program studi unggulan, ilmu hadis dan ilmu Al-Quran dan tafsir bagi mahasiswa yang ingin mendalami keilmuan Islam secara komprehensif. Ditambah lagi lingkungan kampus dengan ruang terbuka hijau pas banget buat belajar, diskusi, atau sekedar refresh energi setelah ngampus. So, it's not just about studying hard, but also creating space to grow naturally. STIQ Ar-Rahman berdedikasi untuk melahirkan generasi soleh, mudarat, cerdas, dan unggul. Satu lagi, STIQ Ar-Rahman sudah terakreditasi unggul. Where excellence meets purpose. Tunggu apa lagi? Yuk join kampus hijau. STIQ Ar-Rahman.